Hampir semua orang berlindung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari stroke. Barangkali tiap orang tak bisa membayangkan, bila tiba-tiba tubuhnya mengalami kelumpuhan sebelah kiri atau kanan, mulut mencong atau perut, sulit bicara atau pelo. Apalagi sebagian penderitanya tak kuasa mengendalikan air liur, yang mengalir dari sisi bibirnya, terganggu ingatannya, atau mengalami ujian kecacatan sepanjang hidupnya. Penderita stroke di negeri ini dan di dunia terus meningkat, bahkan angkanya semakin fantastis. Sebuah penelitian menyebutkan 1 dari 6 orang di Indonesia berpotensi terserang stroke. Diperkirakan kejadian orang meninggal akibat stroke terjadi setiap 6 detik. Di Amerika, tercatat hampir setiap 45 detik terjadi kasus stroke, dan setiap 4 detik warga di negeri itu mati karena stroke. Badan Kesehatan Dunia mencatat kematian akibat stroke setiap tahun terus meningkat, dan sampai pada tahun 2010 sudah mencapai 6 juta per tahun. Yayasan Stroke Indonesia atau Yastroki menyebutkan bahwa kejadian stroke semakin mengkhawatirkan, apalagi penderita di Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia. Penyakit ini dikenal juga sebagai silent killer, dan di negeri ini menempati penyakit menakutkan urutan kedua, bagi usia di atas 60 tahun, setelah jantung. Lebih dari itu, stroke dinilai sebagai penyebab kecacatan tetap, nomor 1 di seluruh dunia. Untuk itu pihak yang merasa peduli, dan berkepentingan terhadap penyakit ini, menetapkan tanggal 29 Oktober, sebagai Hari Stroke Dunia. Sesungguhnya stroke bukanlah penyakit baru, namun penyakit ini sudah berusia ribuan tahun. Pada sekitar 2400 tahun silam, Bapak Kedokteran Barat, Hippocrates atau Abikirot menyebut penyakit ini, dengan istilah apopleksi yaitu tertubruk oleh pengabaian, atau pitam yakni memukul dengan kekerasan. Hippocrates berusaha mengatasi stroke, dengan memberikan minuman atau homer yaitu anggur putih, sebagai antikoagulan, atau untuk mencairkan bekuan darah. Penerusnya, Galen yang hidup dari tahun 131 sampai 201 Masehi, berusaha mengatasi darah terlalu kental, dengan memberikan sayuran rhubarb untuk membuat efek diare. Para ulama kedokteran Islam, dan para pakar kedokteran dari Jazirah Arab, juga memberikan perhatian terhadap kelumpuhan sisi tubuh dan wajah ini. Mereka memberikan nama pada stroke dengan istilah jaltoh dimagiyah, jaltoh, saktah dan lakwah atau Bell's palsy atau perut, sebagai bagian dari masalah saktatuh ad-dimagiyah yang bermakna suatu kondisi akibat terjadinya kerusakan peredaran darah di otak, tepatnya dalam pembuluh darah yang memberi makan sel-sel saraf otak. Atau sel-sel kekurangan sementara atau terus-menerus oksigen dan glukosa, sebagai yang penting untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kekurangan kedua zat itu dalam beberapa menit saja, dapat membuat kegoncangan sementara atau menyebabkan kematian. Ada juga istilah Falij untuk penyebutan kelumpuhan, namun dengan analisa penyebab agak berbeda. Mereka menyebut di antara penyebab jaltoh atau lakwah adalah mengkonsumsi campuran makanan yang berdampak buruk, di antaranya makan telur dan ikan bersamaan. Lebih dari itu mereka juga menyimpulkan berbagai adab yang tidak sesuai kelaziman tubuh, serta perilaku yang tidak sesuai syariat bisa menyebabkan stroke. Ulama kedokteran Islam atau At-Tibbun Nabawi, antara lain Abu Nuaim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Muflih Al-Maqdisi telah mengurai berbagai penyebab jaltoh dan lakwah. Sementara ahli kedokteran Arab, Ibnu Sina dan Ar-Razi, juga mengamati pemicu stroke, yang bermuara pada gangguan aliran atau peredaran darah di otak, yang disebabkan pengentalan darah atau penyumbatan. Istilah stroke pertama kali didengungkan pada tahun 1599. Lalu pada 1658, Johann Jacob Webber memasyarakatkan kasus kelumpuhan ini, akibat terganggunya aliran darah ke otak.
Pada tahun 1730, Hermann Boerhaave berusaha menghubungkan stroke dengan kelebihan dahak putih. Selanjutnya pada 1847, Rudolf Ludwig Karl Virchow, ahli patologi Jerman meyakini pembekuan darah sebagai penyebab utama stroke. Pada 1920, mulai dikembangkan teknologi X-ray dan iodinasi untuk mengamati gerak darah di pembuluh arteri, namun solusinya belum ditemukan. Sedangkan pada tahun 1945, Presiden AS Franklin D. Roosevelt menderita hipertensi dan serangan stroke yang menderak Churchill dan Stalin hingga tewas pada 1953. Mengomentari derita Franklin Roosevelt, dokter istana Inggris mengatakan dia adalah orang yang sangat sakit. Dia memiliki semua gejala pengerasan pembuluh darah otak stadium lanjut, sehingga si dokter memperkirakan Presiden AS itu hidup beberapa bulan lagi. Ternyata 3 bulan setelah itu, Roosevelt meninggal sebab stroke pendarahan. Sampai hari ini penelitian dan usaha pengobatan stroke terus dikembangkan, sayangnya angka penderitanya atau yang meninggal semakin melambung. Lebih dari itu pendalaman sumber utama stroke, sangat perlu digali dan dikembangkan, untuk menggugah pentingnya mempertahankan kehidupan dan ketepatan pengobatannya. Wallahu alam.